Ya, Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam Pak Amin. Apa kabar hari ini Pak Ali? Alhamdulillah sehat. Pak Amin gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf Pak Ali, minta waktunya sebentar. Seperti yang sudah kita rencanakan kemarin, bahwa hari ini sengaja saya memanggil Pak Ali untuk menanyakan kegiatan pasca pra observasi ya, sebelum kegiatan observasi besok kita lakukan. Ya, besok Pak Ali akan melakukan di kelas 11 TKR B ya. Betul Pak, betul. Ya. Adapun kegiatan observasi besok yaitu untuk meningkatkan kompetensi Pak Ali ya, dalam pembelajaran. Ya, jadi kegiatan besok jangan tegang Pak Ali, nggak usah, biasa saja. Iya siap Pak. Jadi nanti kita dapat bercerita, bertukar informasi atau sering disebut sharing ya, sharing saja. Nah, kira-kira besok kegiatan observasi Pak Ali punya keinginan apa? Yang jelas terima kasih Pak Amin setelah tadi dijelaskan Pak Amin. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertukar pikir Pak Amin. Bisa bertukar pikir, mungkin berbagai pengalaman yang mungkin Pak Amin bisa dan memperoleh pencerahan dari Pak Amin, sehingga sahabat saya yang jelas dapat memperbaiki Pak untuk pembelajaran yang akan saya laksanakan. Baik Pak. Semoga saya bisa membantu dari keinginan Pak Ali, saling bertukar informasi, sharing informasi. Ya, jadi yang diharapkan Pak Ali itu dapat meningkatkan kompetensi, dan harapannya Pak Ali tidak terbebani atas proses besok pada saat observasi. Ya. Kalau boleh tahu besok Pak Ali itu mengajar apa Pak Ali? Saya akan mengajar di pelajaran konsentrasi keahlian Pak, khususnya untuk jurusan TKR. Yaitu nanti saya akan mengajar mungkin materinya tentang kopling Pak. Kopling ya. Tujuan pembelajarannya apa Pak? Yang jelas setelah melakukan proses yang nanti akan saya laksanakan, itu mungkin murid dapat menjelaskan mungkin macam-macam kopling. Yang kedua, nanti murid bisa memahami tentang cara kerja kopling Pak. Yang ketiga, nanti peserta didik atau murid itu dapat mengetahui komponen-komponen yang berada pada kopling. Termasuk untuk pengukurannya termasuk apa? Untuk pengukuran mungkin saya pertemuan berikutnya Pak. Ini sementara baru nanti macam-macam kopling, komponen kopling, dan cara kerja kopling. Siap. Kemudian untuk pembelajaran besok, persiapan apa saja yang sudah Pak Ali persiapkan? Yang jelas saya sudah menyiapkan beberapa modul ajar Pak, termasuk nanti saya sediakan buku mata pelajaran sasis dan pemindah tenaga yang akan saya pinjam dari perpustakaan, dan media pembelajaran berupa nanti PPT serta mungkin instrumen LKPD Pak. Instrumen LKPD. LKPD. Sudah lengkap untuk persiapan besok? Yang mungkin lengkap Pak. Lengkap ya.
tidak menemui kendala kesulitan dalam persiapan semuanya. Yang jelas kesulitan pasti ada Pak. Sebenarnya kan siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda Pak. Oh, Jadi ada yang cepat, ada yang lambat untuk menangkap materi tentang pembelajaran saya. Selain itu juga mapel saya sering mungkin menjadi ya jadi itu bukan hantu Pak, tapi ya intinya mungkin barangkali kesulitan pada murid. karena mungkin untuk kopling itu lokasinya di tengah, jadi membutuhkan tenaga yang besar ya Pak Ali. Betul Pak. Iya. Nah berarti Pak Ali sudah dapat mengidentifikasi kemampuan belajar murid semuanya. Yang jelas untuk kemampuan belajar murid kemarin sudah saya memetakan, tapi nanti akan saya coba Pak untuk pas pembelajaran awal itu untuk pretest Pak. Oh ada pretestnya. Ada pretestnya untuk sehingga apa ya? Oh. Untuk membedakan apa nanti membagi kelompok masing-masing. Nah terkait dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan ini, bagaimana strategi Pak Ali nih untuk menyajikan pembelajaran yang menarik sehingga keberhasilan pembelajaran pada materi sistem kopling ini dapat tersampai semuanya kepada murid-murid. Sesuai dengan karakteristik dan kemampuan murid Pak yang beragam, tentunya saya juga akan membagi beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan siswa yang akan saya dapatkan dari nilai pretest Pak. Apakah siswa itu sudah siap, sedang-sedang saja, atau belum siap. Selain itu ada lagi Pak? Saya akan menggunakan mungkin beberapa perangkat atau peragam berupa PowerPoint Pak atau PPT yang akan saya sajikan sehingga untuk mempermudah peserta itu dalam lihat secara nyata Pak. Oh berarti dalam menangkap materi. Iya, PPT ya. Satu lagi Pak? Mungkin saya juga akan menyiapkan video Pak. Nanti barangkali ada beberapa kelompok belajar yang kesulitan. Iya. Agar murid bisa saling memahami nanti. Tentunya besok saya yakin pembelajaran akan menarik sekali untuk murid-murid dapat mengikuti pembelajaran besok. Nah, mungkin ada lagi strategi yang lain? Ya mungkin LKPD akan saya buat mungkin agak sedikit berbeda dari masing-masing kelompok. Berarti kalau melihat ini ya pemaparan dari Pak Ali ini, berarti Pak Ali sudah menggunakan strategi ataupun model pembelajaran berdiferensiasi nih Pak. Betul Pak. Oke. Berarti nanti diskusinya pun sudah disesuaikan dengan kemampuan murid-muridnya ya Pak? Iya betul. Siap. Oke, kalau saya lihat dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, nanti ada beberapa murid yang memerlukan bantuan terkait perbedaan kemampuan. Ya, nah di sini kiranya bantuan apa yang akan Pak Ali berikan kepada murid-murid yang kelompok yang kurang siap lah? Yang jelas nanti akan saya memantau kegiatan diskusi murid Pak. Kemudian mungkin bisa mendatangi tiap-tiap kelompok Pak ya, untuk memantau mungkin kesulitan apa yang mereka sedang mencontoh. Barangkali ada kesulitan, nah, makanya saya sediakan video untuk mempermudah nanti apabila ada murid yang mengalami kesulitan. Ya, kalau berarti Pak Ali ini sudah sangat siap besok untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Oke Pak, tadi sudah siap administrasinya, terus alat peraga juga nanti akan didatangkan ke Jakarta. Sudah siap semua ya?
Terus persiapannya untuk ke kelas kapan Pak? Mungkin besok Pak. Besok ya? Sebelum jam pembelajaran? Jam pertama sampai jam keempat. Mungkin nanti ada beberapa teman ya yang membantu Pak Ali untuk mempersiapkan semuanya. Ada Pak, ada beberapa teman yang nanti mungkin ada beberapa yang belum saya siapkan. Segera dilengkapi Pak Ali. Ya. Siap. Semuanya dilengkapi. Nah. Oke siap. Oke Pak Ali. Terima kasih Pak Ali sudah panjang lebar telah menjelaskan. Ya. Kemudian dari semua persiapan dan strategi yang akan disampaikan akan diterapkan oleh Pak Ali nanti besok pada saat pembelajaran ya mungkin Pak Ali ada keinginan apa, kompetensi apa yang Pak Ali ingin naikkan ingin kembangkan pada pembelajaran besok. Yang ingin saya kembangkan adalah nanti bagaimana meningkatkan Pak konsentrasi belajar murid, karena saya lihat ada beberapa murid yang mungkin barangkali jenuh dan lain sebagainya dalam pembelajaran, sehingga yang ingin saya kembangkan adalah meningkatkan konsentrasi belajar. Berarti tentunya biar anak-anak bisa dapat konsentrasi Pak Ali akan membuka semangat tersebut oleh Pak. Oke, demikian rangkaian praobservasi dan saya sampaikan kepada Pak Ali bahwa nanti setelah kegiatan besok observasi nanti ada kegiatan berbincang-bincang kembali ya, kegiatan pasca observasi. Ya. Siap Pak, siap. Ya. Oke, terima kasih Pak Ali. Sampai ketemu besok di pertemuan observasi kelas. Terima kasih. Terima kasih Pak Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Terima kasih. Salah satu bisa mimpin doa dulu. Silakan. Cukup ya, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya cek dulu ya. Kelas 11 TKL B. Abdul Aziz Aditya Saputra Aji Mutiara Alexa Anugrah Dedi Nasution Bukron Hilman Al-Farisi Regi Nadia Nisa Notiati Renan Siauhak Rafia Sintia Renan Dijo Rizal Biasa Sempul Setiawan Nugroho Sarusyawan Rio Nandianto Yusuf Alwini. Baik, perhatikan
kopling, 2 transmisi, 3 dada, 4 propeller atau poros, yang terakhir poros propeller, yang terakhir adalah poros. Untuk hari ini rencana saya akan memberikan materi atau kegiatan belajar mengajar tentang materi kopling. Baik, kemarin sudah kita belajar tentang sistem pindah tenaga ya kemarin ya. Nanti akan saja kopling, transmisi, dan poros, propeller dan poros. Kemudian hari ini kita akan mempelajari salah satu sistem pemindah tenaga yaitu tentang kopling. Ada yang tahu kopling? Kemarin apa kopling? Ada yang tahu? Ada yang tahu kopling nggak? Ada? Kopling tahu fungsinya? Fungsinya jangan tahu nggak? Fungsi kopling tahu nggak? Memindahkan biji. Gak apa-apa pengertian nggak apa-apa. Ya silakan kopling. Apa mas? Silakan tunjukkan. Kopling atau tampakan adalah mesin yang digunakan untuk menghubungkan dua poros pada kedua ujungnya dengan bebas untuk mentransmisikan daya mekanis. Ya, jadi kopling ini, ya, ini adalah salah satu sistem pemindah tenaga yang fungsinya adalah memutuskan dan menghubungkan putaran pada mesin atau gaya mekanis. Jadi kopling ini bisa terhubung ataupun bisa diputuskan melalui mekanisme. Fungsinya adalah menghubungkan dan memutuskan putaran pada mesin ke transmisi. Kemarin ada sudah sedikit dibahas. Nah, kemudian ini ada yang selanjutnya, ini pendahuluan tadi sudah ya. Kita sudah melakukan berdoa, salam, kemudian tujuan pembelajaran hari ini yaitu tentang dengan menggunakan alat dan praktek peserta didik mampu melakukan perawatan, yaitu yang pertama adalah mampu menyebutkan macam-macam kopling. Nanti hari ini tujuannya yang pertama adalah mampu menyebutkan macam-macam kopling. Yang kedua adalah mampu menyebutkan komponen pada kopling. Kemudian yang ketiga adalah mampu menjelaskan cara kerja sistem pada kopling. Ini yang akan kita capai atau kita bahas ya bareng-bareng ya. Baik, tadi presentasi tadi sudah, kemudian konsepsi. Nah, saya mau tahu nih perasaan dari ini bagaimana? Bahagia. Senang, suntuk. Nah, kemudian dari ini nih tujuannya akan dicapai apa saja mas? Nah, tentang materi tentang kopling. Ini yang ketiga orang yang telah berubah baik pada hari ini. Ya. Orang tua ya, jelas ya. Baik, ini nanti saya di grup WA saya akan melakukan pretest ya, pretest. Nanti saya jadinya mana ya? Ini beberapa apa ya? Enggak. Oh iya, bener. Baik, di grup WA nanti saya share adalah ya, silakan nanti kamu diharapkan mengerjakan pretestnya, ya, mengerjakan pretest pada Dari pas di baik, untuk yang selanjutnya asesmen awal yaitu pretest. Nanti kalian akan saya kirimkan melalui grup WhatsApp kelas untuk melakukan tes awal untuk menentukan kelompok-kelompok yang akan bagi pada hari ini untuk menentukan mana nih yang sudah siap
mana yang sedang-sedang saja, mana yang sudah atau belum siap. Sudah siap, sedang-sedang saja dan belum siap. Baik, silakan bisa dibuka HP masing-masing. Baik, sesi diskusi ini barangkali ada yang sudah selesai atau mau presentasi hasil dari kegiatan ini. Ya, kelompok 1 ya, silakan. Sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Firmansyah dari kelas 11 TKRB. Di sini saya akan menjelaskan tentang kopling basah. Contoh, kopling plat banyak dengan bekas oil. Bagian-bagian utama. 1 bekas kopling, 2 plat penekan, 3 ditunjukkan. Nah, ya. 1 bekas kopling, Ulangi. 1 komponen kopling basah, 1 bekas kopling, 2 penekan plat penekan, 3 plat kopling, 4 plat gesek, 5 poros input, 6 batang pembebas, 7 roda gaya. Dalam kopling basah, penggunaan kopling basah biasanya digunakan pada umumnya di kendaraan sepeda bermotor. Silakan yang bertanya, Ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, apakah kopling basah bisa digunakan di mobil? Dan rata-rata di motor. Begini, untuk kopling basah ya bedanya kopling basah dan kopling kering. Itu kan kalau basah itu terendam di dalam oli. Tetapi kalau kering itu pendinginnya melalui udara. Tetapi yang banyak digunakan pada mobil itu rata-rata kopling kering. Ya, kopling gesek jenis kering. Tapi yang untuk motor itu kopling gesek jenis basah. Karena apa? Kalau basah digunakan di dalam mobil itu rawan slip. Biasanya rawan slip. Ya itu ya berarti ya. Itu tak kuatkan saja sudah nanti jawabnya juga. Oke ya. Ada yang bertanya lagi? Kira-kira? Ya silakan beri close. Saya akhiri sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan kelompok yang lain. Ya boleh. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rana Brahma dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang cara kerja kopling basah. Cara kerja yang pertama adalah pada posisi terhubung. Pada saat pedal kopling dilepas, gaya dorong pada garpu pembebas dan bantalan pembebas akan hilang. Dan cara kerja pada posisi terlepas saat pedal kopling diinjak. Gaya tekan yang bekerja pada pedal akan diteruskan oleh mekanisme penggerak kopling ke garpu pembebas.
Ada yang mau bertanya? Pada saat terhubung pedal kopling dilepas. Cara kerjanya gaya dorong pada pembebas dan bantalan pembebas akan hilang. Pada posisi terlepas, pedal kopling diinjak. Gaya tekan yang bekerja pada pedal akan diteruskan oleh mekanisme penggerak kopling garpu pembebas. Ada yang belum jelas? Ada yang bertanya? Cara kerja kopling basah, cara kerja kopling dasar jenis basah. Barangkali yang ditanyakan. Bingung? Ya, silakan boleh, ada apa-apa. Tanya, gimana cara kerja kopling basah? Itu tadi sudah dijelaskan cara kerja kopling basah. Ya. Maksudnya barangkali kurang jelas bisa diulangi lagi ya? Iya, diulangi lagi Pak. Diulangi lagi. Iya mas, silakan diulangi boleh. Berarti pada saat posisi terhubung, pedal kopling dilepas dan gaya dorong pada garpu pembebas, bantalan pembebas akan hilang. Sedangkan pada posisi terlepas, pedal kopling diinjak dan gaya tekanan yang bekerja pada pedal akan diteruskan oleh mekanisme penggerak kopling ke garpu pembebas. Ya, jelas Pak. Oke, jadi gini ya, cara kerjanya sebenarnya baik kopling basah ataupun kopling kering itu cara kerjanya hampir sama. Pada saat posisi atau pedal diinjak, kalau di mobil kan pedal diinjak nih. Tapi kopling basah rata-rata digunakan di motor. Biasanya kan ada yang menggunakan tarikan tangan atau juga di pemindah gigi injak. Kalau kita injak separoh itu bisa membebaskan kopling. Makanya motor-motor yang motor bebek lah ya, kalau motor bebek diinjak separoh kamu gas, pasti dia tidak akan jalan. Bedanya itu. Tapi kalau yang ada koplingnya, itu mekanisme handle-nya itu harus ditarik dulu, baru nanti digas, giginya tidak akan masuk. Jadi pada saat perpindahan gigi, makanya pada kendaraan contohnya motor itu koplingnya di handle ditarik. Nanti secara otomatis plat kopling itu akan membebaskan, atau sistem kopling itu akan membebaskan pemutaran ke gigi transmisi. Jadi pada saat kamu gas kenceng, maka dia itu atau tidak akan jalan. Sebaliknya, apabila dilepaskan atau pada saat setelah kamu pindah gigi dilepaskan, maka secara otomatis antara plat kopling, kampas kopling, dia akan menghubungkan ke poros transmisi yang nantinya apabila mesinnya berputar, secara otomatis roda giginya pada transmisi itu berputar, yang nantinya akan dikeluarkan melalui apa? Gear itu ada rantainya. Ya, rantainya itu yang nanti adalah menyambungkan ke bagian roda belakang. Jadi mekanismenya seperti itu. Oke Mas ya, itu pengamatan saja ya, nanti cenderung lebih tahu cara kerjanya. Ya, satu pertanyaan aja cukup ya? Cukup ya? Ya, silakan diakhiri boleh. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sama. Silakan kelompok yang lain yang sudah siap.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang komponen-komponen pada kopling tugas yang kedua. Jadi komponen bagian pada kopling tunggal yang pertama ini adalah tuas pembebas. Nah, yang kedua ini adalah roda gaya. Yang ketiga ini ada bantalan tekan, dan yang keempat ada poros kopling. Yang kelima ada poros engkol. Yang keenam ada bantalan pilot. Yang ketujuh ada plat kopling. Yang kedelapan ada pegas diafragma. Yang kesembilan ada plat penekan, dan yang terakhir ada ini unit penekan. Biasanya kopling perintah tunggal dari tugas dan ini biasanya terdapat pada mobil. Mungkin itu saja, barangkali ada yang mau bertanya. Yang mau tanya apa maksudnya? Ada yang bertanya? Mas Rehan, Rehan? Mau tanya kenapa? Ya, cukup jelas. Komponen-komponen pada kopling gesek yang pentingnya. Gak ada yang bertanya? Gak ada? Cukup jelas gak? Oh, Nanti cara kerjanya hampir sama dengan koplingnya. gue lah kangen. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir. Terlihat bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan cara kerja kopling pada saat kopling dilepas dan pada saat kopling diinjak. Pada saat kopling dilepas, gaya dorong pada garis kopling bebas dan bantalan pembebas akan hilang. Akibatnya plat penekan terdorong kembali pada garis kopling. Selanjutnya plat penekan menekan kampas kopling dan roda penerus. Kampas kopling berputar bersama roda penerus dan transmisi sambil transmisi. Pada saat kopling diinjak, pada saat kopling diinjak, daya tekan yang tergerak pada pedal akan diteruskan oleh mekanisme automatik pada kopling, baik secara mekanisme hidrolik atau bantu pembebas. Bantu pembebas yang terdorong akan mendorong bantalan pembebas yang menekan mekanisme pembebas kopling. Saat mekanisme pembebas terdorong oleh pembebas, maka plat penekan akan terangkat hingga poros kopling bergerak. Pada saat terlepas ya. Pada saat terhubung dan terlepas, intinya dari kopling basah ataupun kopling kering itu cara kerjanya hampir sama kalian. Hanya saja dibedakan kalau kopling yang basah itu kampasnya atau plat koplingnya displaynya sangat banyak, tapi kalau di kering hanya satu, tapi besar. Ada yang bertanya? Cukup Pak. Cukup? Ya, silakan ya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mempresentasikan dari kelompok 1 sampai 4 ya. Jadi memang berbeda-beda. Ada yang menjelaskan cara kerja, ada yang menjelaskan komponen kopling, ada yang menjelaskan cara kerja baik kopling basah dan kopling kering. Nah ini kan saya jelaskan sedikit. Kelihatan nggak Mas? Kelihatan ya? Ya, itu sudah dikelompokkan. Baik. Ini saya perbesar saja.
sudah 100%. Terlihat nggak? Kalau enggak mundur lagi boleh. Baik, ini adalah beberapa komponen-komponen pada kopling. Yang pertama adalah dinamakan clutch hub. Ini berfungsi adalah tempat perakitan unit kopling dengan input sub transmisi. Jadi di sini clutch hub ini biasanya letaknya ada di tengah-tengah. Tengah ini ya. Tengah ini yang nantinya akan dihubungkan ke poros input sub pada transmisi. Jadi di kopling itu ada dudukannya yang nantinya dimasukkan poros transmisi. Jadi transmisi itu yang nantinya juga di sini ada yang namanya flywheel. Flywheel ini adalah roda benda yang terhubung dengan poros engkol. Kemudian ada yang namanya display. Nah, display itu display ini ya, plat disc atau sering disebut plat kopling. Plat kopling itu terdiri ada kampasnya. Ya. Ada kampas koplingnya yang fungsinya dia akan menempelkan atau menghubungkan antara flywheel ini dengan bagian-bagian pada kopling yang nantinya dihubungkan ke poros transmisi atau poros inputnya. Ya. Fungsinya sebagai rangka utama dari unit kopling untuk menahan beban kerja. Ini menahan beban kerjanya di mana? Karena dia tertempel, tergesek. Ya. Jadi bahan kampas kopling itu biasanya terbuat dari beberapa campuran karbon, sehingga Pak ini lebih cenderung kuat, tahan terhadap gesekan dan tahan terhadap panas. Tapi Pak, kalau digunakan terus, contoh saja pada saat kalian ini najak ke Guci atau ke Gunung Riau, kalau koplingnya secara otomatis ditempel terus, secara otomatis dia akan diinjak artinya setengah, itu bisa mengakibatkan gosong. Kalau gosong, yang jelas kopling itu akan mengalami slip. Kopling itu slip. Kalau kopling slip itu jelas pasti tidak akan bekerja secara maksimal. Bisa saja pada saat menanjak itu tidak kuat. Kemudian ini ada yang namanya torsion damper. Torsion damper ini berfungsi untuk meredam hentakan atau pulpiran pada saat kopling mulai menghubungkan atau meneruskan putaran pada saat akselerasi maupun deselerasi. Torsion damper itu letaknya di mana Pak? Torsion damper ini letaknya di sini ada sebuah karet. Di sini tidak ada ya. Torsion damper. Ini di plat kopling itu ada sebuah karet. Nah, karet ini fungsinya untuk meredam hentakan atau pulpiran saat kopling mulai menghubungkan atau meneruskan putaran saat akselerasi ataupun deselerasi. Nah, kemudian ada kampas kopling. Ini masih di disklap ya, atau display boleh, disklap boleh, plat disc boleh, atau plat kopling boleh. Ini terdiri juga passing atau kampas. Fungsinya adalah memperbesar gesekan, sehingga efisiensi pemilihan tenaga daya mesin lebih optimal. Semakin dia menempel terhubung, maka pemilihan dayanya akan maksimal. Kemudian yang keempat adalah plat penekan atau pressure plate. Nah, pressure plate ini terbuat dari semacam baja. Pressure plate ini ya besi lah, ya. Bentuknya rata yang nanti akan menekan plat disc atau plat kopling. Ini fungsinya untuk menekan plat kopling terhadap flywheel. Nah, ini yang nantinya dia akan menghubungkan karena adanya tekanan di pressure plate, ini dia akan menghubungkan kampas kopling dengan kopling itu yang nantinya dihubungkan dengan sebuah transmisi. Kemudian ada garpu pembebas. Ini garpunya ya, garpu pembebasnya ini.
atau sering disebut release valve. Nah, garpu pembebas ini fungsinya untuk meneruskan gaya dorong atau tarik. Jadi pada saat pedal mobil diinjak koplingnya, si garpu ini yang nantinya akan menekan ini akan membebaskan koplingnya, ya, akan membebaskan kopling. Jadi kalau plat koplingnya dia akan terbebas dan memutuskan putaran mesin ke transmisi. Yang ke J ini adalah bantalan pembebas atau sering disebut release bearing atau bahasa sininya lakar. Lakar buat apa? Ada yang tahu lakar? Lakar apa? Semacam roda yang nantinya halus. Lakar ini fungsinya untuk meneruskan gaya dorong dari release valve ke tuas pembebas pada saat pedal kopling ditekan. Nah, jadi dia akan memperhalus pada saat kopling itu karena ada release bearingnya, bearing lakarnya. Kemudian yang ada pegas penekan atau pressure spring. Nah, di sini menggunakan pegas yang namanya pegas diafragma. Ya, berfungsi untuk memberikan daya tekan kepada plat ini komponen-komponen pada plat kopling. Ini cara pemeriksaan pada plat kopling. Nanti pemeriksaan ini yang nanti akan saya sampaikan pada saat pertemuan berikutnya. Kalau ini sudah paham nanti bisa langsung ke bengkel praktek. Tadi ya, ini tadi macam-macam kopling, ini literasi saja, positif plat. Di dalam positif plat alur dibuat sedemikian rupa sehingga poros diving dapat berhubungan dengan poros prosesnya gimana? ya. Alhamdulillah Bapak sudah berjalan dengan baik nggak? sudah berjalan dengan baik, Pak. Anak dapat bisa sesuai dengan rencana yang sudah dijalankan atau yang sudah direncanakan oleh saya. Alhamdulillah sudah terlampaui atau terpenuhi. Urutannya sudah Urusannya sudah sesuai. Ya, terus coba Pak Ali ceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran kemarin. Untuk hal-hal yang sudah memuaskan yaitu ada beberapa yang saya cukup puas, yaitu anak bisa belajar secara aktif, Pak. Alhamdulillah Pak bisa berjalan secara aktif. Tapi memang ada beberapa hal juga yang masih mungkin belum bisa mengikuti atau diskusi dengan secara aktif dengan teman-teman yang lain. Nanti Pak Ali menemukan siswa yang kurang aktif dalam mengikuti belajar. Betul Pak, masih ada beberapa siswa yang belum bisa menyesuaikan. Tapi secara garis besar sudah banyak siswa yang sudah aktif semua. Apakah ada treatment khusus atau tindakan khusus dari Pak Ali untuk membuat siswa tersebut aktif atau membangkitkan karakter siswa? Baik Pak, untuk membangkitkan saya kemarin sudah mencoba membentuk kelompok Pak ya. Pada saat kegiatan itu siswa diharuskan berdiskusi, tetapi untuk membangkitkan tetap saya kontrol Pak. Saya harus ke keliling tiap kelompok ya. Keliling tiap kelompok untuk
mengaktifkan siswa atau mendiskusikan hal-hal yang kaitannya kurang dipahami. Makanya saya harus tetap utang. Baik, berarti secara garis besar tujuan pembelajaran Bapak yang kemarin dalam proses KPM sudah disampaikan oleh peserta didik. Alhamdulillah sudah tersampaikan Pak. Nah, mungkin dari proses KPM kemarin ada menemui kesulitan nggak? Yang jelas ada kesulitan mungkin terhadap pembelajaran tersebut akan lebih menarik Pak, mungkin Pak. Yang jelas kita pun juga harus bisa menyesuaikan kondisi siswa juga. Kesulitannya yaitu ada beberapa siswa yang belum artinya belajarnya masih kurang Pak. Jadi memang pada saat berdiskusi juga mungkin ya hanya sekedar ikut-ikutan saja. Mungkin saya juga jauh hari juga saya harus lebih bagaimana cara meningkatkan agar pesawat itu bisa belajar secara aktif semua. Ya, berarti secara keseluruhan pembelajaran sudah oke. Pak Ali juga sudah membangkitkan semangat belajar siswa, artinya yang kurang aktif menjadi aktif. Terus mungkin dari identifikasi hal-hal tersebut, terus apa hal-hal yang perlu ditingkatkan pada proses pembelajaran? Yang perlu ditingkatkan yaitu tadi ada yang pertama ada beberapa siswa tadi kan saya waktu itu materinya tentang kopling. Siswa kadang kurang literasi. Siswa kurang literasi akhirnya memang terkendala pada saat berdiskusi sehingga tidak tahu. Yang perlu ditingkatkan dari saya yaitu ya tetap berkomunikasi dengan siswa sebelum pembelajaran dimulai, artinya sebelum jauh-jauh hari saya sudah harus mengingatkan. Berarti menurut observasi saya juga pada saat Pak Ali menyampaikan dari awal sampai akhir ya keseluruhan sudah bagus, ya sudah bisa mengontrol kelas, ya sudah menyampaikan tujuan pembelajaran di awal KPM, setelah itu membagi kelompok. Ya, Pak Ali sudah melakukan itu dan semuanya sudah Pak Ali lakukan, termasuk tadi membangkitkan siswa yang kurang. Juga Pak Ali sudah melakukan dengan moving ya dari kelompok ke kelompok. Setelah itu kelompok juga menyampaikan hasil diskusinya di depan teman-teman. Itu salah satu model pembelajaran ya biar seperti yang diharapkan oleh kurikulum sekarang ya. Jadi berpusat pada siswa. Jadi student center itu memang dibutuhkan sekarang. Jangan hanya guru yang menyampaikan materi terus tapi siswa hanya mendengarkan gitu. Betul. Nah, Pak Ali sudah melakukan ya. Untuk kekurangannya mungkin menurut saya nanti Pak Ali karena waktunya kemarin sebentar Pak Ali, refleksi di akhir itu penting. Jadi siswa suruh merefleksikan untuk selama kegiatan belajar mengajarnya Pak Ali itu bagaimana sih nanti yang kurang apa, siswa biar bisa mengungkapkan hal itu. Jadi biar ada perubahan ketika di kelas yang lain atau jam lain di pertemuan yang berikutnya tambah mengasihkan kembali. Terima kasih Pak Lim sudah mengingatkan. Ya. Mungkin ada beberapa kegiatan yang tadi tertinggal tentang refleksi dari siswa tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ali sudah berkenan